Shalom. BSJD hari ini diambil dari 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11 ini, kita mendengar bagaimana Yohanes memberi nasihat kepada Gayus, seorang anggota gereja yang taat dan setia pada waktu itu, agar tidak meniru perbuatan-perbuatan jahat. Sebaliknya, Gayus diingatkan agar selalu meniru apa yang baik. Meniru menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti melakukan sesuatu seperti yang diperbuat orang lain. Mengapa Yohanes mengingatkan Gayus agar jangan meniru yang jahat tetapi yang baik? Karena sebagai seorang yang percaya kepada Kristus, Gayus dalam hidupnya harus selalu menampilkan kehidupan yang berkesesuaian dengan firman Tuhan. Kehidupan yang menunjukkan atau membuktikan bahwa Kristus itu ada di dalam hidup Gayus sebagai pengikutnya. Selain itu, teks firman Tuhan dalam 3 Yohanes pasal yang ke-11 ini juga mengatakan, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Saudara-saudari yang kekasih, pada masa sekarang kebiasaan meniru atau melakukan sesuatu seperti yang diperbuat orang lain sering kali menjadi tren. Bukan hanya di kalangan anak-anak muda, tapi juga orang dewasa, di antaranya juga ibu-ibu. Tren meniru atau melakukan sesuatu seperti yang diperbuat orang lain ini seolah menjadi hal baru atau hiburan baru yang menarik sekali. Contohnya, jika artis idola memiliki gaya rambut yang baru, maka orang-orang yang mengidolakan artis tersebut pasti akan meniru gaya rambut yang ia miliki. Atau gaya bicara seseorang yang dianggap asik untuk didengar, enak untuk didengar, maka gaya bicara tersebut juga bisa menjadi tren di kalangan orang-orang yang menyukai gaya bicara seperti yang ia lakukan. Ada banyak tren yang lain, gaya berpakaian, gaya bertingkah, dan lain sebagainya. Apakah ini salah? Tentu tidak semuanya salah. Apakah baik? Tentu tidak semuanya baik. Intinya kita harus bijak dalam memilih dan memilah mana yang bisa diikuti, mana yang tidak. Kata kuncinya adalah jahat. Jahat artinya sangat jelek, buruk, sangat tidak baik. Ini menunjuk kepada kelakuan, tabiat, perbuatan yang dilakukan seseorang. Untuk mengetahui sesuatu itu jahat atau tidak, firman Tuhan akan menjadi tolak ukurnya. Jika sesuai dengan firman Tuhan berarti itu baik. Tapi jika itu bertentangan dengan firman Tuhan berarti jahat. Nah, saudara-saudari yang kekasih, inilah saatnya kita menguji diri kita di hadapan Tuhan. Yang mana yang sering kali kita tiru dalam hidup kita. Meniru yang jahat ataukah yang baik? Meniru apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai role model bagi kita, tentu itu yang diinginkan oleh Allah. Jadi mari kita selalu melakukan yang baik yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih.
karena kami sudah mendengar firman-Mu. Sekarang tolonglah kami melalui Roh Kudus agar kami boleh mempraktekkan firman-Mu itu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kerja dan karya kami di tengah dunia ini. Kami menyadari tanpa Tuhan, maka sia-sialah semua yang kami lakukan. Oleh sebab itu kami meminta Tuhan menuntun dan membimbing kami. Terima kasih untuk hari yang baik. Para sahabat, teman, keluarga, orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Terima kasih karena kami berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Kami mau melakukan aktivitas kami, segala apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami dan apa yang dipercayakan kepada kami. Biarlah kami menjalaninya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin.